Siapa kita? Sahabat LC. Takbir. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, hal yang bisa menyebabkan keislaman kita batal. Baca bersama-sama apa yang keempat? Ketika ada seseorang yang meyakini ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk yang sudah dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hukum yang lebih baik daripada apa yang telah dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, ya, ini bisa membatalkan keislaman, membatalkan iman, membatalkan syahadat seseorang. Nah, ketika memahami poin yang keempat juga, tidak ada ajaran dalam Islam ini tunjuk apa? Tunjuk hidup. Kamu tidak berhukum kepada hukum Allah. Kamu togut. Kamu togut. Polisi togut. TNI togut. Ini ajaran Khawarij, bukan ajaran akidah Islam. Sudah keluar dari keyakinan para sahabat, keluar dari keyakinan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang empat, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Malik, Imam Hanafi. Tidak ada ajaran Islam seperti itu, tunjuk hidung. Ya, di pinggir jalan lihat Pak polisi, itu togut. Lihat ke Yonib, itu togut. Itu bukan ajaran Islam. Hati-hati, itu bibit-bibit terorisme. Hati-hati itu. Ya, bukan itu kita mengkaji tentang 10 pembatal keislaman. Hati-hati teman sekalian, ya, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma naha ankum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Baca terjemahnya 1 2 3. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan datang dari apa? Dari hawa nafsunya, akan tetapi semua itu wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa-apa yang datang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil. Itu al-haq, ya, itu kebenaran mutlak. Ini hati-hati ya, sekarang ini anak-anak muda itu ingin di brainwashing oleh pemikiran-pemikiran sekuler. Janganlah merasa benar sendiri dong, gitu ya. Kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tujuannya apa? Agar kita ini mengakui semua keburukan, ya. Jadi mau yang Islam, mau yang tidak Islam, dia semua juga tujuannya sama, masuk surga. Ya, mau yang menyembah ini, yang mau menyembah benda ini, tujuan juga sama lah, ya. Ujung-ujungnya pasti semuanya ingin masuk surga. Kita ini digiring untuk memiliki pemikiran seperti itu, dan ini pemikiran kufur. Ini bukan pemikiran Islam. Ya, tapi sekali lagi ya, Islam ini tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata kafir, ya. Tidak boleh sembarangan kafir kafir, itu ya. Apalagi kita ini baru apa? Baru menuntut ilmu kita ini, ya. Baru juga mengenal, gitu ya, tentang 10 pembatal keislaman. Ya, jangan sampai ini karena semangat, ya, semua orang nanti diapakan? Dikafirkan. Ini bahaya, ya, bahaya, tidak boleh. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang kepada kalian, ya, dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menjauhkan diri kita, ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dalam Islam hukum dan undang-undang ini merupakan hak mutlak siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak siapa? Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggal membenarkan, kita mengimani, kemudian kita mempraktekkan, teman-teman sekalian. Dan bagi orang-orang yang beriman, ya tidak ada hukum, tidak ada tatanan, tidak ada yang bisa menjadikan kehidupan kita ini dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan kebaikan, melainkan ketika di atas kepala-kepala kita berlaku yang namanya hukum-hukum keimanan, hukum-hukum Islam, ya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita komparasikan, ya, hukum atau sistem apa yang berjaya, ya, yang terbukti di dalam sejarah, memberikan ataupun mengayomi kehidupan manusia, bukan hanya manusianya saja, sampai ya kepada hewan binatang pun ini merasakan keberkahannya. Ini jauh setelah Khulafaur Rasyidin tiada. Di generasi tabi'in, ketika cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberikan amanah untuk menjadi pemimpin dunia, itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Orang-orang di pelosok, orang-orang di pegunungan, mereka jauh kepada informasi di perkotaan, tapi mereka bisa dengan presisi mengetahui siapa pemimpin mereka, hukum apa yang sedang berlaku di situ. Ketika mereka di pegunungan, mereka melihat domba dan serigala bersahabat. Kata orang-orang di pegunungan di pedesaan, ini yang memerintah kita, yang memperlakukan hukum ini adalah pasti orang soleh, dan diterapkan adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya lihat ciri-cirinya saja, ya. Sampai kepada binatang pun merasakan keberkahan ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala diterapkan, hukum-hukum keimanan dijalankan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menegaskan di dalam satu keputusan, ya, kebijakan beliau, ini jangan sampai ya jalan ini rusak, ada keledai ataupun binatang yang masuk terjerembab ke dalam lubang tersebut. Ya, hak-hak binatang saja dia diperhatikan, teman-teman sekalian. Mari kita lihat dengan sistem yang lain. Ketika tadi dalam akidah Islam yang menetapkan hukum itu hak hanya siapa? Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di luar sistem Islam, mari kita lihat, ya, dan kita rasakan dan kita perhatikan, semakin baik, semakin berkah atau semakin hancur, semakin banyak masalah, ya, masyarakat semakin terzolimi, misalkan, ya. Misalkan kita ambil contoh sistem demokrasi, yang menjadi ketetapan keyakinan dalam sistem ini adalah suara rakyat adalah suara kebenaran. Suara mayoritas adalah suara kebenaran. Apakah yang menyumbang itu pezina, apakah yang menyumbang itu penjahat, pokoknya ketika sudah kumpul suara itu kebenaran. Kemudian bebas sebebas-bebasnya, ahlan, silahkan, bebas. Mau bertentangan dengan Al-Quran, ya, walaupun murtad silahkan bebas, sebebas-bebasnya. Wanita dan pria sama dalam semua bidang, ya. Jadi yang mencangkul nanti bukan laki-laki saja, ya. Yang mendorong traktor, ya, di sawah itu konsekuensinya kan begitu, ya. Kalau ingin sama-sama laki dan perempuan itu sama, gitu kan, ya, maksudnya ingin disamaratakan. Jadi tidak ada hukum waris, ya. Hukum waris itu sama, ya. Kenapa laki-laki itu harus 2 bagian sih? Kok perempuan 1 bagian? Sama ratakan saja, ya. Itu tidak adil.
Ini kata siapa? Kata mereka boleh, ya boleh, boleh. Mau murtad juga boleh, silahkan. Ya, menurut sistem apa ini? Sistem demokrasi. Kemudian yang selanjutnya sekularisme. Dia mengatakan, atau sistem ini mengatakan bahwa manusia itu adalah Tuhan bagi dirinya sendiri. Agar dia bisa sampai kepada titik ini, maka orang ini harus bebas. Tidak boleh ada norma yang mengikat dirinya. Harus dijauhkan dari segala pengawasan, harus dijauhkan dari segala kontrol. Ya, tidak ada itu hubungannya agama dengan apa? Dengan kehidupan, dengan bisnis, dengan pemerintahan. Agama itu di mana? Di masjid. Agama itu di mana? Di pesantren. Itu pemahaman sekularisme. Kemudian kalau kita gabungkan ya, sekularisme, kapitalisme, sosialisme, ya, marxisme, semuanya lah yang isme-isme itu. Bahagia itu kata mereka jika memperoleh banyak kelezatan dan kesenangan. Hedonisme itu adalah hakikat daripada kebahagiaan yang sesungguhnya. Bagi orang yang beriman, duduk di majelis ilmu bahagia, teman-teman. Siapa yang merasa bahagia duduk di majelis ilmu? Siapa yang hatinya diberikan tumak nina oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di majelis ilmu? Ya. Untuk bahagia, tenang, rajin saja datang ke majelis ilmu. Ya. Yang paling jauh di sini mungkin dari mana? Jakarta ada ya? Jakarta ada? Ada ya, Cisarua. Ya, paling ongkos bensin berapa sih ke sini ya? Kalau dari Jakarta pakai kereta ya 20.000 barangkali ya. 20.000 dapat apa? Dapat ketenangan yang luar biasa, tidak bisa dirupiahkan teman sekalian. Coba tadi minimal balasannya dimudahkan jalannya menuju surga, pulang dari majelis ilmu diampuni dosa-dosa. Hanya modal berapa? 20.000 perak untuk menembus surga. Tepuk-tepuk sebelahnya. Mikir. Maksudnya kita ini harus sangat berpikir ya, merasakan manfaat yang begitu besar ya, begitu agung kalau kita ini berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bahagia kita. Ucapkan salam kanan kiri itu sudah bahagia ya, memberikan senyuman yang terbaik untuk sahabat kita itu kebahagiaan ya. Bagi mereka ini bahagia ini mahal sekali teman-teman sekalian ya. Bagi orang-orang sekuler kapitalis sosialisme itu mahal, harus ditebus dengan sesuatu yang mahal. Siapa kita? Yang kelima, teman-teman sekalian, membenci syariat Islam walaupun melaksanakannya. Ini hati-hati ya. Ya, saya pakai jilbab itu karena disuruh saja sama si bapak ya, saya si mama. Sebenarnya saya enggak mau pakai apa namanya, pakai jilbab. Menutup apa? Menutup orang. Ngelaksanain tapi ngedumel. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca terjemahnya 1 2 3. Ya, maka lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah sudah mewajibkan ya satu perintah, satu perkara, tidak ada pilihan yang lain. Ya, dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sikap kita sebagai umat Islam ini harus apa? Harus menerima al-qabul. Ya, semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Satu pun tidak boleh kita membenci dari perkara-perkara yang ada di dalam Islam ini, di dalam syariatnya. Mungkin kita belum bisa melaksanakan, tapi jangan sampai mulut kita usil ya kepada orang yang sudah melaksanakan. Ya, seperti misalkan masalah cadar, iya ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ketika kita belum bisa melaksanakan, misalkan yang mengambil pendapat sunnah, jangan usir mulut kita. Lihat tuh ada ninjatori, ya, lihat tuh ada apa gitu ya, ada hantu, ada burung gagak misalkan ya. Hati-hati, itu apa namanya, tanpa disadari itu nanti di poin berikutnya. Ini bahaya. Begitupun ya kita
orang-orang yang mengenakan celana sunnah misalkan ya, ataupun perkara-perkara sunnah. Itu kalaupun kita belum bisa mengamalkan, teman-teman sekalian, ini mulut ini jangan sampai usil. Itu apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita apa? Belajar terus agar kita bisa termotivasi, selain melaksanakan yang wajib, disempurnakan dengan melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita membenci satupun ya. Nah, yang keenam, menghina Islam, mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Ini pembatal keislaman. Hati-hati tadi ya. Ada sebutan-sebutan buruk bagi orang yang memakai niqab, orang yang memakai kerudung gitu ya, ataupun misalkan yang celananya cingkrang, yang memelihara janggut misalkan ya, atau sunnah-sunnah yang lain. Orang yang senantiasa memakai siwak misalkan ya, ataupun yang lain yang mengamalkan syariat. Ini tidak boleh diolok-olok. Ini bukan barang yang untuk diolok-olok terkait syariat Islam, terkait Allah dan Rasulnya. Karena di sini tanpa ampun teman-teman sekalian ya, orang-orang yang mengolok-olok. Lihat At-Taubah 65 sampai 66. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaquluna," ya. Jika kalian tanya kepada orang-orang yang mengolok-olok itu ya, yang mereka melakukan olok-olok, mereka pasti akan menjawab ya, inna ma kunna nakhudu wa nal'abu ya wa nal'abu qul abillah wa ayatihi wa rasulihi. Mereka mengatakan, afwan, ini mohon maaf kata mereka, kami hanya kami hanya bersenda gurau saja, kami hanya bermain-main saja. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu membuat olok-olok dan permainan? Ya, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian tidak usah minta maaf. Jadi ketika dulu di zaman Nabi ya, karena kalian sudah sudah menjadi kafir sesudah beriman. Kecuali benar-benar bertaubat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengulanginya lagi, kemudian diganti dengan amal-amal baik, amal-amal yang soleh untuk menutupi ya keburukan-keburukannya. Hati-hati, tidak boleh ini beristihza, menjadikan ayat-ayat ya, perkara-perkara dalam Islam, Al-Quran, hadis Nabi dan Rasulnya dijadikan sebagai bahan olok-olok ya. Siapa kita? Yang ketujuh, teman-teman sekalian, melakukan apa? Melakukan sihir. Ini menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Tidak boleh ya mengamalkan, mempraktekkan dari praktek-praktek sihir. Ini sebagai dalil ya bahwasanya orang yang melakukan praktek sihir ini dia keluar dari Islam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya, ini dalil bahwasanya yang mengajarkan sihir itu siapa? Setan. Ya. Dan setan ini telah kafir. Dan setanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Setan melakukan perjanjian, melakukan syarat-syarat, dan syarat-syaratnya itu pasti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak para dukun, para tukang sihir yang syaratnya itu melanggar, seperti misalkan mohon maaf ya, melumuri Al-Qur'an dengan kotoran manusia ataupun dengan kotoran, itu syaratnya. Dan wal'iyadzubillah, ada juga para dukun itu ingin menaikkan kesaktiannya agar sakti mandraguna wal'iyadzubillah berzina di atas hamparan Al-Quran. Auzubillah. Tidak kafir bagaimana ya? Kemudian yang kedelapan, pembatal keislaman teman sekalian, membantu orang kafir memerangi umat Islam. Ini tidak boleh ya, bekerja sama, saling menyayangi, bersahabat dengan orang kafir dalam rangka apa?
mencari kelemahan umat Islam, ya, kemudian kasakusuk, ya, menjadi spionase umat Islam. Ini tidak boleh, haram, keluar dari Islam. Membantu orang kafir untuk menyerang siapa? Kaum muslimin. Tapi untuk bermuamalah, berbisnis, silahkan berniaga dengan siapa? Dengan orang-orang kafir, boleh. Tapi satu, untuk yang terkait dengan akidah, dengan kehormatan izzah Islam wal muslimin, kehormatan kaum muslimin, haram, tidak boleh, ya. Siapa kita? Sahabat LC. Takbir.